Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa sallallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-Ibu sekalian dirahmati Allah, kita hari ini telah kajian kita ke-12 ya. Ke-12 kita lanjutkan kajian kitab Ahya'ul Walad. Berikutnya di Alina ini Al-Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali membuat perumpamaan orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan. Misalu law kana ala rajulin, misalnya ada seorang laki-laki fi bariyatin yang berada di tengah hutan, asrotu asyafin hindiyatin, dia membawa 10 pedang yang hindiyatin yang cukup bermerek ya, pedang yang hebat, yang ketajamannya sudah terkenal begitu, ma'a aslihatin ukhra, dan beberapa senjata yang lain. Wa kana rajulu sujaan, dan laki-laki tadi terkenal sebagai sujaan, orang yang pemberani, walal harbi, dan ahli perang. Fahamal alaihi asadun azimun muhibun, tiba-tiba laki-laki tadi disergap harimau yang asadun azimun, yang buas, besar, muhibun, dan menakutkan. Fama dzannuka, apa yang Anda duga? Hal tadfa'u al-aslihatu syarrahu anhu, apakah senjata tadi mampu mengusir kebuasan harimau tadi? Bila istimaliha, jika tidak digunakan, wadurbia, atau dipukulkan kepada harimau. Wa minal ma'lum, menjadi hal yang maklum, annaha, sesungguhnya senjata tadi la tadfa'u ila bitahrik wa durbi, ya, senjata saja 10 dipegang dan senjata yang lain, tapi kalau hanya dibiarkan saja, la tadfa'u, tidak akan bisa menolak kebuasan harimau, illa bitahriki, kecuali senjata tadi digerakkan, wa durbi, atau dipukulkan. Fakadza law qara'a rajulin mi'ata alfi mas'alatin ilmiyatin, demikian juga fakadza law qara'a rajulin, seseorang yang membaca kitab mi'ata alfin, 100.000 mas'alatin ilmiah, problem-problem ilmiah, dia mengkaji 100 masalah ya, wa ta'allamaha, dia kaji, dia pelajari, walam ya'mal biha, tetapi dia tidak mengamalkan, la tufidu illa bil amal, maka hal itu tidak memberi manfaat kecuali diamalkan. Jadi perumpamaan yang luar biasa, mengkaji, mendalami 1000 masalah ilmu pengetahuan, didalami tetapi tidak diamalkan, ya nggak ada manfaatnya apa-apa. Kemudian beliau juga membuat perumpamaan yang kedua, wa misalu aidon law kana li rajulin hararatun wa maradun. Permisalan yang kedua adalah seseorang yang hararatun, sedang sakit demam, wa maradun safrawiyun, dia terkena penyakit kuning, empedu, yakunu ilaju bisakan jabin wal kaskabi, dan satu-satunya obat mengobati demam karena penyakit kuning tadi adalah meminum bisakan jabin. Sakan jabin ini obat campuran cuka dan madu, wal kaskabi, dan air, obat kuning terdiri air dan air gandum ya. Fala yahsulul bur'u illa bi istimalia, maka bagaimana dia bisa sembuh illa bi istimalia, kecuali meminum obat tadi. Jadi sekali lagi, perumpamaan orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, yang pertama digambarkan enek wong kuwi ning tengah hutan nggawa senjata 10 senjata bermerek, terkenal, dan orangnya pemberani, tetapi kalau hanya dibawa saja, hanya dibuat pertentangan saja, nggak di ngapa-ngapain, ya harimau tetap menyergapnya. Tapi kalau senjata tadi digerakkan, dipukulkan, harimau tadi bisa lari. Jadi itulah gunanya ilmu. Jadi kalau hanya dinikmati sebagai kelezatan tapi tidak diamalkan, ya nggak ada manfaatnya. Kemudian belum buat analogi orang yang sakit dan tahu sakitnya apa, sakit kuning, tahu obatnya itu meminum bisakan jabin wal kaskabi, tetapi tidak diminum, ya bagaimana dia bisa sembuh? Loh Pak, bukankah sakit dari Allah, obatnya dari Allah? Iya, ini balik mana urusan iman dan syariat Bapak Ibu.
sakit itu dari Allah, obatnya dari Allah. Itu ruang atau permasalahan masuk zona keimanan. Tetapi berikhtiar berobat itu zona syariat, amal soleh. Pada saat yang sama jenengan kudu meyakini yang menyembuhkan kita Allah, bukan obat itu. Makanya tidak semua kita ikhtiar obat selalu menyembuhkan. Tapi jangan bertanya, jangan dibalik begini. Lah kalau setiap obat tidak memastikan sembuh, untuk apa berobat? Balik mana konsepnya? Sakit dari Allah, sembuh dari Allah, itu urusan iman. Tapi berikhtiar mencari pengobatan itu syariat. Syariat kudu dilakoni. Ledene kuwi kok sembuh atau enggak sembuh, yang pasti jenengan sudah berikhtiar dan itu dapat pahala. Secara konseptual sama dengan rizki. Orang mukmin harus percaya, yakin ar-rizqu biyadillah wahda. Rezeki itu dari Allah. Haknya Allah, rezeki itu secara imani, ya, rezeki itu dari Allah. Tapi Allah memerintahkan kita berikhtiar. Ikhtiar jualan bakso, jualan nasi goreng, itu syariat. Meskipun belum tentu berhasil, tetapi kita berikhtiar itu sudah dapat pahala. Pegawai berangkat kerja, orang pergi ke pasar, jualan, itu bagian dari ikhtiar dan itu masuk ruang syariat. Di saat yang sama, jangan sampai yakin bahwa rezeki dari ikhtiarnya itu, rezeki tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa bersamaan dengan ikhtiar Allah kasih rezeki, bisa dari arah yang tidak dia perkirakan, min haitsu la yahtasib. Jadi ini Bapak sekalian, sekali lagi dua bagian yang tidak bisa dipisahkan antara domain keimanan dan domain syariat. Syariat wong loro ku ya ikhtiar. Di saat yang sama berdoa kepada Allah agar ikhtiar itu Allah berikan kesembuhan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.